Ketika perang terjadi di sebuah wilayah, ada yang menarik. Virus corona agaknya tidak beredar di sana. Apakah virus itu takut sama peluru tajam ya? Sebagian orang percaya bahwa pandemi virus Wuhan ini adalah natural disaster atau petaka alami, seperti halnya pada Spanish flu di awal abad 20 atau Black Death di abad pertengahan di Eropa. Sebagian percaya ini adalah pandemi yang diplan atau direncanakan. Karena direncanakan, ya ada target pencapaian. Ada kebutuhan yang diciptakan atau create demand, dan ada solusi yang telah disiapkan. Mereka yang sefaham dengan pandemi, pemikiran mereka kalau melihat pejabat yang menekan rakyatnya, pejabat atau pemerintahan itu takut atau kalah sama oligarki artinya. Karena pandemi dijalankan oleh oligarki yang diuntungkan secara materi dengan mempengaruhi pejabat. Pejabat dan pemerintahan yang dipakai sebagai alat perpanjangan tangan penyedia kebutuhan tersebut. Itu bagian dari cerita konspirasi bagi mereka yang percaya. Untuk itu, kita lihat sekarang, adakah korelasi hubungannya dengan perang di Ukraina versus pandemi. Juga sebelumnya kita kupas bagaimana taktik perang Rusia di Ukraina dan apa counter attack strategi bertahan dan menyerang baliknya Ukraina kali ini. Kita lanjut. Sebagaimana kita ketahui pada 24 Februari 2022, dalam waktu 48 jam atau 2 hari setelah serangan, kemajuannya sangat cepat hingga menjangkau lebih dari 80 km dari garis perbatasan. Salah satunya karena militer dan pejabat Ukraina tidak percaya bahwa Rusia akan masuk menyerang Ukraina. Kemudian serangan Rusia melambat, bahkan dalam 2 minggu setelah pencapaian 80 km tersebut, ternyata serangannya hanya menambah jangkauan 15-20 km saja. Hingga saat ini, hanya kota pelabuhan Mariupol yang luluh lantak. Kota nomor 2 terbesar Ukraina, Kharkiv, masih belum bisa ditaklukkan walau jaraknya sangat dekat dengan perbatasan Rusia. Kota nomor 3 terbesar Ukraina, Odessa, bahkan belum tersentuh banyak. Dan Kiev, ibu kota negara, masih aman, belum bisa terjangkau pasukan Rusia. Masih 30 km jarak pasukan Rusia terdekat untuk mencapai Kiev, dan ini sudah minggu ke-6 setelah penyerangan. Perhitungan pencapaian serbuan Rusia baru hanya bisa menaklukkan 20% wilayah Ukraina dan tidak bergerak maju lagi. Kota-kota di dalam jangkauan 20% wilayah yang telah dicaplok pertempurannya masih sengit terjadi, seperti di Kharkiv misalnya. 20% wilayah yang dikontrol Rusia saat ini adalah sekitar 125.000 km persegi di luar Crimea yang sudah dianeksasi di tahun 2014. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah dengan telah mengendalikan 20% wilayah Ukraina, serangan Rusia dianggap sukses? Bagaimana kalau kita bandingkan dengan Operation Barbarossa di tahun 1941, serangan kilat Jerman ke wilayah Soviet yang merupakan serangan tiba-tiba di mana dalam 1 minggu berhasil maju 300 km dan dalam 2 minggu 700 km pasukan Jerman sudah masuk ke wilayah Soviet. Kemudian ketika memasuki 1 bulan, Jerman berhenti sebentar dan menguatkan pasukan cadangan dan logistik, lalu menyerang melebar tetapi tidak langsung ke Moskow. Dengan jumlah tentara Jerman menyerang Rusia sangat besar, membuat di awalnya Rusia tidak memberi perlawanan berarti. Namun yang kita semua tahu, Operation Barbarossa, Jerman kalah dari Soviet. Kesalahan Jerman adalah salah waktu menyerang Soviet di musim dingin, dan salah membaca moral semangat tentara Soviet yang militan. Kita sekarang membandingkan dengan serangan sekutu ke Irak di tahun 2003, di mana dalam 1 minggu 300 km pasukan Amerika dan sekutu masuk ke wilayah ibu kota Baghdad, yang kemudian dalam 6 minggu, 1,5 bulan kemudian Irak takluk. Takluk karena pasukan Irak tidak punya semangat juang dan tidak percaya pada pemimpinnya yang dari kalangan minoritas dan berlaku diktator, yaitu Saddam Hussein. Kembali ke serangan Rusia ke Ukraina. Serangan Rusia ke Ukraina dibandingkan dengan serangan Amerika sekutu ke Irak yang berjumlah 300.000 tentara, atau serangan Jerman ke Soviet dengan 1 juta tentara lebih. Serangan Rusia ke Ukraina dalam 1 minggu pertama hanya 60% dari 190.000 tentara di perbatasan yang menyerang masuk ke Ukraina. Sisanya menjaga dan melihat bagaimana reaksi Ukraina dan NATO. Diperkirakan oleh Kepala Intelijen Pertahanan Rusia waktu itu, moral dari tentara Ukraina dan penduduk Ukraina itu rendah, tidak akan membela pemimpin mereka yang pro-barat dan juga dari kaum minoritas, Volodymyr Zelensky. Ternyata semua perkiraan awal itu meleset. Ukraina sampai 6 minggu ini masih bertahan. Zelensky masih pegang kendali. Sekarang kita menganalisa apa yang akan terjadi. Melihat Rusia menggunakan strategi bumi hangus, melihat pengungsi keluar dari Ukraina sudah mencapai 4 juta warga, melihat lebih dari 10 juta warga Ukraina di wilayah pendudukan Rusia yang menguasai 20% wilayah sudah hampir kosong. Agaknya bagi Zelensky keputusan terbaik pertama adalah menyerah ikut maunya Rusia, menjadi negara netral, tidak ikut NATO, melepas Donbas, menerima lepasnya Crimea, atau terus bertahan
tidak menyerah namun terbuka untuk negosiasi, main panjang, selundupkan terus senjata dari perbatasan Polandia ke kota Lviv, tambah terus mercenaries dari pihak barat, geser penduduk ke sisi barat Ukraina, biarkan sisi timur kosongkan penduduknya, bertahan sporadis pakai serangan insurgensi dengan perang kota di wilayah timur Ukraina. Lalu ada lagi analisa yang sangat penting untuk kita pertimbangkan. Kita semua tahu, virus Delta adalah mutasi virus Alpha. Siapa yang terpapar Alpha tidak terpapar Delta. Lalu ada Omni, di mana yang terkena Alpha dan Delta ternyata tetap bisa kena Omni. Artinya apa? Ada dua artinya. Artinya, satu, vaksin tidak efektif karena sudah divaksin tetap kena, walau dengan perkataan yang penting tidak parah. Nomor dua, juga bisa berarti Omni bukan mutasi Delta, karena itu yang kena Alpha atau Delta tetap bisa kena. Maka, analisa gosip terbaru adalah kalau perang Ukraina cepat berlalu, kurang dari 3 bulan dari sekarang, maka tugas pandemi belum selesai. Ada Delta Crohn, mutasi Omni akan dilanjutkan dan bersiap dunia melakukan lockdown lagi. Kalau perang Ukraina memanjang, maka stok pangan artificial food dimainkan. Pokoknya mereka-mereka juga yang untung. Paham?